Kalian tahu nggak? Virus ini pernah disebutin di lagu Earth yang sempat viral 6 tahun lalu. HPV. Don't let me. Jadi, Apa itu HPV? HPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit serta berpotensi menyebabkan kanker. Infeksi virus ini ditandai dengan tumbuhnya kutil pada kulit di berbagai area tubuh seperti lengan, tungkai, mulut, serta area kelamin. Terus apa yang bikin infeksi ini cepat menular? Penyebab utamanya adalah berhubungan seksual, mau itu anal, oral, ataupun vaginal sex. Selain itu bisa disebabkan karena luka terbuka yang digaruk sebab tidak menjaga kebersihan tubuh, serta bersentuhan langsung dengan orang yang mengidap penyakit HPV. Gejala kulit kelamin bisa bervariasi, tergantung pada lokasi dan tingkat keparahannya. Seringkali kutil muncul sebagai tonjolan kecil pada kulit, dengan permukaannya cenderung kasar. Keluhan umum yang menyertai antara lain, rasa gatal, nyeri, dan sensasi terbakar di area yang terkena. Pada wanita, kutil bisa tumbuh di dalam liang vagina, yang dapat menyebabkan keputihan tidak normal hingga pendarahan. Kutil kelamin juga dapat muncul di vulva, dinding vagina, area antara kelamin luar dan anus, saluran anus, hingga leher rahim. Sementara pada pria, kutil dapat tumbuh di ujung, batang penis, di skrotum, atau sekitar anus. Langkah-langkah yang pertama adalah pasien berbaring dalam posisi litonomi, lalu lampu penerangan ginekologi dihidupkan, pemeriksa siap dan duduk di kursi periksa. Pasang spekulum cocor bebek dan tampilkan serviks, usap dengan kasa bila terdapat lendir. Perhatikan apakah SSK tampak jelas. Bila SSK tampak, lakukan pemeriksaan IVA dengan mengoleskan asam asetat 3-5% pada serviks, lalu tunggu 1 menit. Jika terjadi perubahan warna putih, maka hasil IVA positif. Bila tidak berwarna putih, maka hasil IVA negatif. Bila SSK tidak tampak, beri catatan diperlukannya pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan IVA selesai. Dokter akan mengambil sampel sel dari leher rahim, lalu diperiksa di mikroskop untuk mendeteksi perubahan sel yang bisa jadi awal kanker. Langkah pertama, pasien akan tiduran di meja pemeriksaan dan lampu dinyalakan. Sebuah spekulum dimasukkan ke dalam vagina dan perlahan membuka vagina. Sebuah sikat sitologis serviks atau kapas dipakai untuk mengambil sampel sel dari leher rahim dengan lembut. Akan ada sedikit rasa tidak nyaman pada saat pengambilan sampel. Setelah pengambilan sampel, spekulum dikeluarkan dan sampel tadi disimpan di botol untuk pemeriksaan. Untuk menangani kutil kelamin akibat infeksi HPV, ada beberapa metode pengobatan yang biasa dilakukan. Pertama, kita mulai dengan krim anestesi topikal. Krim ini dioleskan sebelum tindakan untuk mengurangi rasa sakit, terutama jika kutil berada di area yang sensitif. Setelah anestesi bekerja, prosedur dapat dilakukan dengan lebih nyaman. Salah satu metode yang lebih sering digunakan adalah pengobatan laser. Dengan sinar berenergi tinggi, jaringan kutil dibakar secara presisi. Metode ini efektif untuk kutil yang membandel atau sulit dijangkau. Setelah tindakan, mungkin akan muncul rasa nyeri ringan atau kemerahan, tetapi ini bersifat sementara. Selain itu, ada juga krioterapi. Krioterapi adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk mengatasi kutil kelamin akibat infeksi HPV. Dalam prosedur ini, dokter akan menggunakan cryoprobe, alat berbentuk tongkat logam kecil atau langsung mengaplikasikan nitrogen cair ke permukaan kutil. Suhu dingin ekstrim biasanya sekitar minus 196 derajat Celcius akan membekukan jaringan kutil secara cepat, menyebabkan sel-sel abnormal mati dan terlepas dalam beberapa hari hingga 1 minggu. Pencegahan dari penyakit HPV yang pertama, menghindari berhubungan seks dengan individu yang mengidap kutil kelamin. Yang kedua, menggunakan kondom. Dan ketiga, mendapatkan vaksin HPV. Berikut penjelasan lebih lanjut seputar HPV. Pada poin pertama, HPV 6 dan HPV 11 tidak menyebabkan kanker. Bisa dilihat dari gambar ini, HPV 6 dan HPV 11 menyebabkan kutil pada bagian tubuh tertentu. Namun, pada HPV 16, 18, 31
dan 45 itu beresiko, artinya mampu menyebabkan kanker, terutama kanker serviks, seperti gambar ini. Lalu, data-data dan persentase yang telah saya dapat, HPV di Indonesia kebanyakan kanker serviks, sedangkan HPV di Eropa kebanyakan kanker payudara. Dan ini perbandingannya.